akan jauh dari istana. Dan sudah tiba pada kesimpulan, rakyat menyimpulkan begini: calon presiden yang semakin jauh dari pusat kekuasaan, dia yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Ulamanya mata duitan, pemimpinnya mata duitan, rakyatnya mata duitan, hancurlah bangsa ini. Rakyat ditempo setiap 4-5 tahun. Hai partai politik, hai calon-calon pemimpin, mengapa kau membagi-bagi duitmu, membagi-bagi sembakomu pada saat ada pemilihan umum? Itu artinya penyuapan besar-besaran terhadap rakyat. Hai pemimpin bangsa, kalau kau jadi pemimpin dengan cara menyuap rakyat, rakyat yang disuap, maka hasilnya nanti akan mewujudkan pemimpin-pemimpin rampok dan pemimpin-pemimpin maling. Saya khawatir nanti kalau memilih pemimpin dasarnya duit, saya khawatir bangsa Indonesia nanti bupatinya bupati bajingan, gubernurnya gubernur bajingan, menterinya menteri bajingan, sampai presidennya presiden bajingan. Anies itu nggak mau jadi pemimpin, jadi gubernur Jakarta itu. Yang kita calonkan waktu itu Sandiaga Uno. Pada detik-detik terakhir dipanggil Pak JK dia, Nis, kau jadi gubernur. Oh, apa-apa, kau maju. Pak JK jumpa ulama-ulama. Gimana kalau kita naikkan Anies ini? Bolehlah, orang soleh kok bagus, baca Qurannya fasih, otaknya cerdas, orangnya jujur. Oke, Sandiaga Uno dipanggil. Cemana? Kamu nggak jadi gubernur, jadi wakilnya aja. Setuju? Setuju jadi. Dan kita berjuang tanpa duit. Awan kita Ahok, duit jangan tanya lo. Dan menang kita. Kenapa? Semua ulama bergerak, tidak dibayar. Dan hasilnya lihat Jakarta. Zaman Ahok kita ngaji dilarang, tidak boleh mengaji di kantor kelurahan dan kantor kecamatan, tidak boleh membuat pengajian di Monas, jelas tertulis korban harus di rumah potong hewan, tidak boleh di sekolah, tidak boleh di kantor, tidak boleh di masjid. Saya ngomong itu, datang kau ke masjidku, besok aku korban. Dan membaca, maka kita tahu kapasitas orang tokoh. Kemudian dari kapasitas itu kita bisa mengerti, oh tokoh ini dipengaruhi oleh alam pemikiran apa. Seperti hari ini kita melihat ya, ya kita ambil contoh lah, ada tiga kandidat boleh, presiden. Terus terang, dari ketiga kandidat presiden ini, saya bisa mengambil saripati aliran pemikiran Anies Baswedan, kemudian saya bisa mengambil aliran pemikiran seorang Prabowo ya. Tapi dari Ganjar Pranowo saya tidak menemukan atau belum mendapatkan saripati bahwa yang bersangkutan ini yang mendapatkan predikat sebagai tokoh politik, dia dipengaruhi oleh literatur atau bacaan yang mana gitu loh. Nah, mengapa ini menjadi penting buat kita? Agar kita mengetahui ketika dia menjadi pimpinan sebuah bangsa yang besar ini, kira-kira kebijakan politik apa yang akan diambil. Tapi paling tidak kita bisa mengetahui bahwa orang ini dipengaruhi oleh literatur yang membentuk dirinya. Halo sobat, gerakan pembersihan terhadap apa saja yang beraroma Anies Baswedan kini memasuki babak baru. Targetnya pun tidak main-main. Ada ketua umum parpol besar, menteri, dan panglima Kodam. Entah siapa lagi yang akan ditarget. Yang pasti semua ini menegaskan bahwa ketakutan pada popularitas Anies menjadi-jadi. Sebuah ketakutan yang dipicu oleh kepentingan politik dan bisnis pribadi. Keduanya bisa remuk redam bila ternyata Anies sukses menggait kursi presiden. Sebagaimana diungkapkan oleh Menkominfo Budi Ari sebelum diangkat menjadi menteri. Dan bahwa apabila kalah dalam pemilihan presiden nanti, semua bisa masuk penjara. Pernyataan ini tak bisa lepas dari kenyataan bahwa kasus korupsi besar pembangunan menara BTS hanya salah satu dari sekian banyak kasus yang terungkap
dan yang belum terungkap. Aksi pembersihan ini tentu akan makin ganas apabila popularitas Anies terus menjulang tinggi. Pada titik ekstrim nanti, tak mustahil bila Anies digiring ke penjara. Ekstrim lain untuk membubarkan harapan Anies menjadi presiden adalah menunda pemilu dalam waktu tak terbatas dengan alasan keadaan darurat. Sebagai kawan-kawan 98, Bung Adian dan saya semua, sebenarnya demokrasi ini sudah dibajak oleh ketua umum partai, baik Megawati maupun Gerindra. Itu juga terjadi di Golkar, terjadi di PKB, terjadi di mana-mana. Ini calon yang diusung oleh seorang kakek yang mengusung dirinya sendiri, yaitu Prabowo, dan seorang nenek mengusung anaknya yang namanya Ganjar. Nggak ada prestasi. Ini dipaksakan lewat endorse karena tidak laku, maka dia harus dekat kepada kekuasaan. Kalau dia barang laku, dia akan jauh dari istana. Dan sudah tiba pada kesimpulan, rakyat menyimpulkan begini: calon presiden yang semakin jauh dari pusat kekuasaan, dia yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia.